sebelum melanjutkan menjawab pertanyaan dari kelompok 12, Ya. kami dari kelompok 7. Yang keenam ada metode elektroforesis, di mana elektroforesis gel menggunakan gel agarosa. Gel agarosa yang diperoleh dari rumput laut digunakan dalam konsentrasi tertentu. Gel agarosa dibuat dengan cara mencampur pembubuk agarosa dengan larutan buffer, kemudian dipanaskan dan ditunggu sampai mengeras. Mungkin sekian jawaban dari kelompok 7. Untuk pertanyaan dari kelompok 12 dikembalikan, Pak. Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 9, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 6, Pak, yaitu bagaimana cara mensiasati pemberian obat kepada orang tua yang pada umumnya menderita banyak penyakit yang membutuhkan banyak obat pula. Itu kita bisa melakukan evaluasi regimen obat. Di mana ini dapat menyebabkan perubahan pada terapi obat, yaitu penghentian terapi pada indikasi yang tidak ada lagi, penggantian terapi dengan agen yang lebih aman, pengurangan atau peningkatan dosis obat, bahkan penambahan dari obat baru. Adapun langkah pengoptimalan regimen obat untuk usia lanjut yaitu yang pertama, meninjau terapi obat saat ini. Yang kedua, menghentikan terapi yang tidak perlu. Yang ketiga, pertimbangkan kejadian obat yang merugikan sebagai penyebab potensial untuk gejala baru. Yang keempat, pertimbangkan pendekatan non-farmakologis. Yang kelima, penggantian dengan alternatif yang lebih aman. Dan yang terakhir, mengurangi dosis. Sekian, Pak. Ya, lanjut. Izin menjawab, Pak. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu pertanyaannya, pada faktor yang mempengaruhi variabilitas farmakokinetika atau penyakit, kenapa bioavailabilitas agak lebih tinggi pada wanita daripada pria? Secara umum, itu level plasma itu yang tinggi dicapai pada wanita daripada pria. Kemudian juga dapat dilihat dari perbedaan volume distribusi dan clearance dalam kaitannya dengan aliran renal dan aktivitas metabolik. Kemudian juga dilihat dari proses absorpsi dan distribusi obat. Kalau pada absorpsi obat itu di mana lama transit obat di dalam saluran gastrointestinal itu sangat berbeda sangat signifikan antara pria dan wanita, di mana pada pria itu lebih pendek selama 45 jam, sedangkan pada wanita itu lebih lama selama 92 jam. Kemudian absorpsi zat besi yang terikat eritrosit pada wanita itu sebesar 45%, sementara pada pria itu hanya 35%. Kemudian pada pemeriksaan data bioekivalensi oleh FDA, sebagian besar kadar puncak Cmax dan AUC obat itu lebih besar pada wanita. Kemudian untuk proses distribusi obat, di mana persen lemak tubuh pada wanita itu lebih besar dibanding pria, sehingga menyebabkan obat-obat yang larut lemak itu terdistribusi lebih luas pada wanita. Nah, sedangkan untuk obat-obat yang tidak larut lemak, volume distribusinya itu lebih kecil pada wanita. Kemudian untuk perfusi dan kecepatan aliran darah regional antara pria dan wanita, pada data itu rentang umur 35 tahun, saat keadaan istirahat, aliran darah ke otot skelet pria itu lebih cepat. Tetapi pada aliran darah ke jaringan adipos wanita, itu wanita yang lebih cepat. Kemudian untuk ikatan obat oleh AAG lebih kuat pria ketimbang wanita. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, oke, lanjut saja. Izin menjawab, Pak. Dari kelompok 3 menjawab pertanyaan kelompok 8, Pak. Diketahui salah satu faktor variabilitas farmakokinetik yaitu kehamilan. Bagaimana perubahan fisiologis pada ibu hamil dapat mempengaruhi farmakokinetik obat saat kehamilan? Nah, yang pertama itu untuk fungsi saluran cerna. Pada fungsi saluran cerna akan berpengaruh pada kecepatan absorpsi obat bagi ibu hamil. Yang kedua, fungsi saluran nafas akan mempengaruhi absorpsi obat di inhalan di paru. Yang ketiga, pada ginjal wanita hamil akan terjadi peningkatan laju filtrasi glomerulus yang akan mengakibatkan eliminasi obat melalui ginjal juga akan meningkat, Pak. Ya. Oke, cukup. Lanjut. Silakan grup 1. Satu sudah, Pak. Grup 3.
Sudah, Pak. Grup 5, Sudah. grup 7, Sudah, Pak. grup 9, Sudah, Pak. 11, Sudah, Pak. 13, Sudah, Pak. 15 juga sudah ya. Sudah, Pak. Ya, berarti semua grup sudah menjawab pertanyaan ya. Bagus ya. Untuk apa ini farmakogenetik ini memang kamu harus betul-betul pelajari ya. Kenapa? Karena bisa saja pada waktu tertentu obat tidak berkhasiat bagi pasien ya. Dan itu mungkin saja disebabkan oleh farmakogenomik. Jadi bisa saja hal-hal tersebut yang terjadi hari ini mungkin saja itu belum pernah dilaporkan ya. Jadi saudara kalau memang menemukan ada obat yang tidak berkhasiat atau obat yang mendatangkan keracunan pada orang tertentu, maka ada kemungkinan perbedaan genetik ini. Dan itu belum tentu malpraktek ya. Jadi bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, untuk KSKD peresepan itu perlu didalami lagi ya. Contoh-contohnya apa? Contoh kasus apa nih KSKD peresepan ini. Sehingga saudara nanti kalau sempat bertugas sebagai petugas BPJS untuk memverifikasi terapi yang diberikan di rumah sakit, saudara bisa ngomong. Jadi tadi contohnya sudah ada ya. Nah, itu pada pemberian ibuprofen yang dilanjutkan karena ada gangguan tekanan darah. Nah, kemudian saya beri contoh ibuprofen atau misalnya asam fenamat atau meloxicam atau sodium diclofenac ya, yang arahnya ke gastritis. Nah, setelah diberikan itu tadinya orang nggak gastritis ya. Kemudian setelah diberikan obat itu orang mengalami gastritis, tukak peptik ya. Dan itu bisa saja terjadi karena pada awalnya memang mereka sudah mempunyai gejala tukak lambung, namun diberikan obat NSAID itu, maka tukak lambungnya semakin parah. Nah, bisa saja ya. Tapi tentu untuk mencegah supaya itu tidak terjadi, peran apoteker sangat penting ya. Bagaimana cara pemberian obatnya itu? Ya, kalau sudah jelas dia mengiritasi lambung, ya tentu saja harus diberikan segera sesudah makan ya. Bukan sesudah makan, segera sesudah makan. Nah, kalau bisa sedang makan ya. Jadi pengertian singkatan resep Posionam itu bisa dua ya. Ada yang Posionam itu setengah jam atau 1 jam sudah makan, itu sudah makan juga namanya. Tapi segera sesudah makan juga sesudah makan. Jadi untuk obat-obat yang mengiritasi lambung harus segera sesudah makan. Atau lebih baik sedang makan ya, durante suenam. Ya. Nah, saya kira itu. Kemudian kalau ada pertanyaan pribadi saudara silakan. Ya. Mam, enggak makan lah Amdan. Ya silakan.